avvolgente e arriva McTominay! Spaccata! Un gol che profuma di scudetto al 42esimo, non poteva che firmarlo. Pemain-pemain yang bersinar di klub baru setelah tinggalkan Manchester United. Fenomena Post United Bounce. Menjadi bagian dari Manchester United bukan sekadar tentang bermain sepak bola. Itu tentang menanggung beban sejarah, ekspektasi, dan tatapan jutaan pasang mata yang haus kejayaan. Di klub sebesar United, setiap sentuhan bola dinilai, setiap kesalahan dibesar-besarkan, dan setiap musim bisa menentukan apakah nama seseorang akan diingat atau dilupakan begitu saja. Namun, di balik kisah para legenda seperti Cantona, Scholes, dan Ronaldo, ada pula deretan pemain yang tenggelam dalam tekanan, sebelum akhirnya menemukan kembali cahaya di tempat lain. Fenomena ini kini dikenal sebagai Post-United Bounce, yakni ketika para pemain yang gagal bersinar di Old Trafford justru bersinar terang setelah keluar dari bayang-bayangnya. Dan musim ini, fenomena itu semakin nyata. Kita mulai dari sosok yang pernah menjadi harapan publik Old Trafford, Marcus Rashford bebas dari tekanan bersinar di Barcelona. Rashford pernah menjadi simbol masa depan Manchester United. Seorang anak asli akademi, lahir dari mimpi kota Manchester. Namun, seiring waktu, cahaya itu mulai redup. Performa yang naik turun, kepercayaan diri yang runtuh, hingga kritik bertubi-tubi, membuat Rashford seperti kehilangan arah. Musim lalu, ia bahkan harus dipinjamkan ke Aston Villa, tanda bahwa kesabaran klub mulai habis. Namun, siapa sangka, babak baru karier Rashford justru dimulai jauh dari Inggris, di bawah langit Catalonia. Barcelona datang memberi kesempatan, bukan tekanan, dan Rashford menjawabnya dengan senyuman yang lama hilang. Dalam 10 laga pertamanya, ia mencetak 3 gol dan 4 assist. Sorotan tertinggi datang ketika ia membungkam Newcastle United dengan 2 gol di Liga Champions. Malam itu, Camp Nou berdiri memberi tepuk tangan panjang. Dan mungkin untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Rashford merasa dicintai lagi. Dari Spanyol, kita menuju Turki, tempat di mana seorang kiper yang pernah jadi bahan olok-olok kini berubah menjadi pahlawan. Andre Onana dari olok-olok jadi pahlawan di Turki. Tidak banyak penjaga gawang yang menanggung tekanan seberat Andre Onana. Blunder demi blunder di Manchester United membuatnya jadi sasaran kritik tajam. Media mengolok, fans mencemooh, dan kepercayaan diri pun terkikis habis. Namun, hidup selalu memberi kesempatan kedua, dan kesempatan itu datang dari Trabzonspor. Sejak laga debut, Onana tampil luar biasa. Meski timnya kalah 0-1, ia dinobatkan sebagai pemain terbaik pertandingan. Bahkan, di laga berikutnya, Onana mencatat assist, membantu tim menyamakan kedudukan. Kini, di bawah langit Turki yang lebih tenang, ia tampak seperti kiper yang benar-benar baru penuh keyakinan, tenang, dan kembali menikmati sepak bola. Jauh dari sorotan Old Trafford, Onana akhirnya menemukan kedamaian yang tak ia dapatkan di Manchester. Dan kisah kebangkitan berikutnya datang dari tanah Italia, dari kota Naples, tempat di mana gairah sepak bola seperti agama. Rasmus Højlund lahir kembali di Napoli. Saat Manchester United merekrut Rasmus Højlund, publik berharap banyak. Namun musim demi musim berjalan, dan sang striker muda Denmark justru kesulitan menunjukkan ketajamannya. Produktivitasnya anjlok dan ia bahkan dicoret dari skuad utama. Namun saat pintu Old Trafford tertutup, pintu Stadio Diego Armando Maradona terbuka lebar. Bersama Napoli, Højlund seperti hidup kembali. Hanya butuh 14 menit di laga debut untuk mencetak gol. Dan hingga jeda internasional Oktober, ia sudah mengemas 4 gol dalam 6 pertandingan. Gol ke gawang Sporting CP di Liga Champions,
serta gol penentu kemenangan atas Genoa membuktikan bahwa insting menyerangnya masih tajam. Di bawah bimbingan pelatih yang tahu cara mengolah bakat muda dan dukungan tifosi Napoli yang meledak-ledak, Højlund kini tampak seperti pemain yang benar-benar percaya diri lagi. Seolah-olah ia hanya butuh keluar dari bayangan merah untuk kembali bersinar dengan warna biru langit Napoli. Namun, fenomena kebangkitan mantan pemain United ini bukan hal baru. Sebelum Rashford, Onana, dan Højlund, ada dua nama lain yang juga mencuri perhatian Scott McTominay dan Antony. McTominay dan Antony kebangkitan dari selatan Eropa. McTominay sempat dianggap pemain biasa. Namun ketika ia pindah ke Napoli pada musim panas 2024, ia menjelma menjadi tulang punggung lini tengah. Energi, determinasi, dan mental juangnya membuatnya jadi idola baru di San Paulo. Musim pertamanya bahkan berakhir spektakuler. McTominay membantu Napoli menjuarai Serie A dan dinobatkan sebagai MVP Liga. Sementara itu, Antony, yang sempat dianggap simbol kegagalan transfer besar United, menemukan kebahagiaannya di Spanyol bersama Real Betis. Dalam masa peminjamannya, ia mencetak 9 gol dalam 26 laga di Seville dan tampil dengan konsistensi yang dulu tak pernah terlihat di Inggris. Keduanya membuktikan bahwa terkadang lingkungan yang berbeda bisa melahirkan versi terbaik dari diri seseorang. Dan tak berhenti di situ, dua kiper ex-United juga menorehkan babak baru dalam karier mereka. Henderson dan De Gea reinkarnasi di level berbeda. Musim 2023 sampai 2024 menjadi tahun penting bagi dua nama besar di bawah Mistar. Dean Henderson, lulusan Akademi United, memutuskan untuk pergi secara permanen ke Crystal Palace. Keputusan yang terbukti tepat. Ia membantu Palace menjuarai Piala FA dan mendapatkan debut bersama tim nasional Inggris. Sementara di Italia, legenda hidup Manchester United, David De Gea, yang sempat tanpa klub selama satu musim, akhirnya menerima pinangan dari Fiorentina. Bersama La Viola, De Gea tampil solid, mencatat banyak clean sheet, dan membawa klubnya lolos ke kompetisi Eropa. Dua penjaga gawang, dua cerita berbeda, namun sama-sama membuktikan satu hal. Karier tidak berhenti di Old Trafford. Manchester United mungkin adalah panggung besar, tapi tidak semua aktor bersinar di bawah cahaya yang sama. Bagi sebagian pemain, Old Trafford adalah tempat lahirnya mimpi. Namun bagi sebagian lainnya, ia adalah ujian untuk menemukan jati diri. Dan ketika mereka keluar dari gerbang teater impian itu, beberapa justru menemukan panggung yang lebih jujur, lebih manusiawi, dan lebih membahagiakan. Itulah Post United Bounce, sebuah pengingat bahwa dalam sepak bola, kadang, melainkan di mana kita akhirnya benar-benar menemukan diri kita sendiri.